Halo semua, ketemu lagi di channel Belajar Komputer. Dan di video kali ini saya akan menunjukkan soal-soal psikologi yang pernah saya temui di perusahaan pada saat mengikuti tes. Dan untuk itu kita langsung saja ke soal-soalnya. Baik, di slide ini saya mempunyai dua soal psikologi. Yang pertama itu soal psikologi pencerminan gambar, dan yang kedua soal logika matematika. Biasanya kedua tes psikologi ini sering muncul di perusahaan-perusahaan, tapi di saat ini saya tidak sebutkan perusahaannya apa. Dan untuk itu di saat ini saya akan bahas mengenai kedua soal ini. Yang pertama itu soal psikologi pencerminan gambar. Jadi di sini kita akan diperhadapkan dengan tiga gambar. Gambar A, B, dan C. Jadi di nomor 1 sini ada gambar A dengan satu garis, gambar B 2 garis, gambar C 1 garis tapi ada 1 titik. Nah, untuk gambar keempat, gambar D, itu ada hubungannya dengan gambar B dan juga gambar C. Jadi dari ketiga pilihan gambar dari 1 sampai 5, yang paling mendekati, yang paling mirip, yaitu di gambar nomor 2. 2 garis seperti gambar B dan memiliki titik seperti gambar C. Jadi di nomor 1 ini jawabannya adalah gambar nomor 2 yang sudah saya beri tanda merah. Begitu juga dengan gambar kedua, gambar A lingkaran memiliki garis tengah, gambar B lingkaran memiliki garis tengah dan juga ada 1 garis di atas, gambar C hanya 1 titik. Jadi untuk gambar D, gambar keempat yang akan kita cari, memiliki hubungan dengan gambar B dan juga gambar C. Jadi yang paling mendekati itu ada di gambar nomor 5, memiliki titik dan juga garis yang sama dengan gambar B. Gambar ketiga juga sama. Jadi psikologi itu saling ada keterkaitan. Dari soal nomor 1, 2, dan 3 itu hampir-hampir mirip. Jadi untuk tes psikologi pencerminan gambar kurang lebih sama. Yang pertama, kedua itu sampai yang ketiga itu sampai yang terakhir itu sama. Kita hanya mencocokkan gambar mana yang paling mendekati atau mirip dengan ketiga gambar ini, khususnya di gambar yang ketiga, gambar C. Jadi intinya untuk kita mengerjakan soal psikologi, kita perlu konsentrasi dan juga persiapan sebelum kita mengikuti tes. Apalagi seperti ini, gambar ini hanya 10 gambar yang saya beri contoh. Di sini saya hanya sampai 10. Biasanya ini ada 30 gambar. Tapi cara mengerjakannya itu sama. Kita hanya mencocokkan gambar yang dianggap paling tepat dengan pilihan gambar yang ada di samping. Cluenya ada di A, B, dan C, dan jawabannya itu ada di gambar 1, 2, 3, 4, dan 5. Tinggal pilih. Jadi di sini saya sudah beri tanda jawaban-jawaban yang benar. Untuk gambar nomor 3 ada di gambar 4. Gambar nomor 5 ada di gambar 4. 5 ada di 5. Begitu juga seterusnya sampai dengan gambar yang ke-10. Saya sudah beri tanda lingkaran atau garis merah seperti ini. Jadi cara pengerjaannya itu sama. Kita ke soal berikutnya. Di soal yang kedua ini, psikotes yang kedua, ini soal logika matematika. Di sini soal cerita. Nah, biasanya ini juga didapat satu paket dengan yang tadi. Sekaligus mereka ini. Contohnya seperti nomor 1, berapa jumlah 47 orang dan 9 orang. Kita hanya menjumlahkan, ini semua orang sudah tahu. 47 tambah 9 itu ada 56 orang. Cara mengerjakannya juga saya sudah
taruh di sini. Caranya 47 ditambah 9 sama dengan 66. Ini umum sudah tahu pastinya seperti ini. Yang kedua, ini pertanyaannya, kalau 6 orang harus membagi Rp480, berapakah yang diperoleh masing-masing? Jadi kita hanya bahagi di sini. 480 dibagi 6, Rp80. Yang ketiga, berapa jam akan ditempuh oleh kereta api dengan kecepatan 70 km per jam dan panjang jalan itu adalah 350 km. Caranya, kecepatan kereta api 70 km per jam itu sama dengan 1 jam 70 km. Jadi panjang jalan 350 km atau 350 dibagi dengan kilometer per jam 30. 350 dibagi 70, 5 jam. Jawabannya 5 jam di soal nomor 3. Kemudian berikut di keempat, sama, saya sudah beri jawaban di sini. Kalau saya berjalan ke muka 8 meter dan mundur lagi 4 meter, berapa jauh saya dari titik semula? Ini sangat mudah ini. 8 meter kurang dengan 4 meter, pasti 4 meter. Nomor 5, tapi biasanya kalau di perusahaan lain ini soalnya mirip tetapi angkanya yang dirubah. Biasanya seperti itu, atau pokok pertanyaannya itu diputar. Kalau ditanya di sini contoh, berapa batang rokok dapat Anda beli dengan uang 160, biasa diganti dengan 270 atau diganti angkanya, atau ceritanya pokok pertanyaannya diputar seperti itu. Tapi cara pengerjaannya sama. Yang di sini hanya diperlukan hanya konsentrasi. Jadi kalau kita konsentrasi, kita tahu, kita baca dengan cermat, pasti kita akan dapat. Walaupun diputar-putar seperti apapun, kalau kita paham ya pasti kita dapat. Jadi di sini saya sudah beri tanda merah. Jawabannya saya sudah beri tanda di sini. Jadi di sini teman-teman boleh lihat jawabannya, dan kalau pada saat mengikuti tes bisa pelajari soal-soal ini. Saya yakin banyak perusahaan yang pakai soal-soal seperti ini. Jadi di sini saya sudah beri tanda, tapi saya hanya batasi sampai dengan 10. Kalau di pencerminan gambar biasanya sampai dengan 30 soal, 30 gambar. Di sini saya hanya beri 10. Begitu juga dengan soal matematika, soal logika, soal cerita. Saya hanya kasih 10 nomor. Biasanya ini ada 20 nomor. Baik, demikian video singkat dari saya mengenai soal-soal psikologi yang pernah saya temui di perusahaan. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua, dan jika teman-teman akan mengikuti tes psikologi bisa pelajari soal-soal ini. Dan saya doakan supaya tesnya sukses dan lancar dan bisa diterima di perusahaan. Untuk itu jangan lupa untuk di subscribe, di like, share, dan beri komentar Anda di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya.